Shalom, saya Pastor Hadiar Soadi. Selamat datang di keluarga Allah di ICC Rosemead pada hari ini. Dalam ibadah online yang akan kita adakan, saya percaya saudara akan diberkati, diubahkan, dan dipakai oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya mohon supaya saudara persiapkan hati saudara untuk izinkan Roh Kudus bekerja dan menjamah hidup saudara. Tuhan memberkati, selamat beribadah. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat datang dan kita kembali mau memuji menyembah Tuhan. Bapak, kami menyembah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus pada pagi hari ini Tuhan. Menaikkan syukur kami kepadamu ya Yesus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah.
Shalom saudara, selamat pagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, firman Tuhan dengan judul Memiliki Iman yang Berkualitas. Iman dan kedewasaan rohani seseorang akan tampak melalui reaksi yang dilakukan di dalam menghadapi masalah kehidupan. Dan iman yang berkualitas dapat membawa kapal kehidupannya sampai ke tempat tujuan. Pada hari ini kita belajar dari seorang tokoh daripada firman Tuhan, Alkitab. Beliau adalah seorang yang begitu mengasihi Tuhan. Beliau beriman sungguh-sungguh. Dan di dalam pelayanannya banyak sekali mengalami tantangan-tantangan. Tetapi karena hubungan dengan Tuhan begitu dekat sekali, Tuhan sering memberikan penghiburan kepada dia di saat dia mengalami masalah. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27, ayat yang ke-10 sampai dengan 41. Tapi saya tidak membaca semuanya karena waktunya. Jadi ini adalah pengalaman dari Rasul Paulus. Rasul Paulus setelah bertobat dan dia boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh meskipun di dalam masalah yang begitu pelik. Tapi dia tetap, karena dia merasakan bahwa kasih karunia Allah itu lebih besar daripada masalah yang dialaminya. Saudara, ayat yang ke-10 itu dimulai dengan pada saat dia berada di kapal untuk dibawa ke Roma. Status Rasul Paulus pada waktu itu adalah orang tahanan yang dibawa ke Roma untuk naik banding kepada Kaisar Romawi. Status Paulus sebagai seorang tahanan dan dia dibawa untuk ke Roma. Hal ini adalah doanya. Dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-10 dikatakan, Rasul Paulus berdoa, "Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu." Jadi ada kerinduan daripada Paulus pada waktu itu untuk mengunjungi orang-orang Kristen yang sudah bertobat. Untuk mengunjungi mereka yang berada di Roma. Dan Tuhan menjawab melalui problem yang dihadapi. Seringkali saudara, jawaban-jawaban Tuhan atas doa-doa kita adalah melalui masalah yang kita alami. Mungkin kita berdoa untuk mendapatkan pekerjaan yang lain yang selama ini sudah dilakukan. Kemudian berdoa, Tuhan kalau memungkinkan saya mendapatkan pekerjaan yang lainnya. Ternyata di layoff. Mungkin ada kerinduan untuk berkumpul-kumpul dengan saudara, dengan keluarga, lebih akrab lagi. Lalu diadakan lockdown. Sepertinya ini adalah suatu masalah yang dialami. Tapi adalah jawaban daripada Tuhan melalui problem ini. Rasul Paulus berdoa, dia rindu untuk bertemu dengan saudara-saudara di Roma. Dan pada saat itu, melalui dia ditawan, kemudian dia dibawa ke Roma. Pasal yang ke-27 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Pada waktu dia berada di kapal itu, dia mengatakan kepada nahkoda dan juga kepada pemilik kapal, jurumudi, dia mengatakan, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran ini akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Paulus berkata, kalau saya lihat bahwa
pelayaran ini akan berbahaya sekali. Apa pertimbangan Paulus pada waktu itu? Pertimbangan Paulus adalah ayat yang ke-9 dikatakan, sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Rasul Paulus mempertimbangkan bahwa pada waktu itu masanya tidak tepat karena banyak angin yang besar akan di bulan itu, banyak angin dari pengalamannya. Tetapi dari pertimbangan perwira itu, bahwa perwira Julius yang ditunjuk untuk mengawal tawanan-tawanan itu, termasuk Paulus. Dia percaya kepada jurumudi dan nakoda. Karena dengan pertimbangan bahwa pelabuhan itu tidak baik untuk ditinggali selama musim dingin. Dan kemudian ditunjang dengan pada waktu itu angin yang sepoi-spoi. Jadi angin yang tenang. Maka akhirnya diputuskan oleh mereka, jurumudi dan nakoda, untuk melanjutkan perjalanan pelayaran itu. Saudara, kalau ditinjau daripada pengalaman, maka tentunya jurumudi dan nakoda kapal punya pengalaman. Paulus juga punya pengalaman dalam perjalanan karena seringnya beliau melakukan suatu pelayaran penginjilan. Kalau ditinjau daripada pengalaman-pengalaman ini, tentunya nakoda dan jurumudi punya pengalaman yang lebih banyak. Tapi karena satu perkara yang menyebabkan Paulus mengatakan demikian adalah karena hikmat Allah. Ayub 12 ayat yang ke-12 dikatakan, konon hikmat ada pada orang tua. Maksudnya orang tua, orang yang berpengalaman, dan pengertian pada orang-orang yang lanjut usianya. Tetapi pada Allah, hikmat dan kekuatan, dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Jadi di sini, bahwa Paulus memiliki hikmat yang daripada Allah. Berbeda dengan orang nakoda dan jurumudi. Mereka punya pengalaman yang banyak juga dalam pelayaran itu. Tetapi bukan hikmat Allah yang mereka terima. Paulus memiliki hikmat yang daripada Allah itu. Sehingga karena hikmat yang daripada Allah, maka dia tahu bahwa hari itu tidak sebaiknya untuk melakukan pelayaran. Dia mempertimbangkan bahwa sebaiknya hari itu untuk tinggal di tempat itu, menunggu sampai waktu berlalu. Tetapi perwira itu mempercayai kepada nakoda dan jurumudi, dan akhirnya kapal itu berangkat juga. Dan kemudian dalam ayat yang ke-14 sampai berikutnya, kita bisa membaca bagaimana kapal itu ditimpa badai. Kapal itu mengalami badai yang besar, yang dahsyat sekali. Paulus dan semua yang bersama-sama dengan Paulus mengalami juga badai yang dahsyat. Mereka di dalam ketakutan. Mereka mengalami suatu ketakutan yang luar biasa. Kalau kita membaca dalam ayat berikutnya, orang-orang yang di kapal itu di dalam ketakutan. Mereka berusaha untuk melakukan ini dan itu. Mereka berusaha untuk membuang barang-barang yang ada, membuang peralatan kapal yang ada, dan membiarkan kapal itu diombang-ambingkan oleh angin dan ombak itu. Sehingga membuat mereka putus asa. Mereka sudah berusaha dengan sekuat tenaga. Dan hari yang ketiga itu mereka membuang
peralatan-peralatan kapal. Mereka tidak berdaya dan mereka putus asa. Mereka siap untuk menyerah. Saudara, inilah yang dilakukan oleh banyak orang. Seringkali di dalam masalah, di dalam problem yang dihadapi, tidak bertanya kepada Tuhan, tidak melakukan suatu tindakan berdasarkan firman Tuhan, tapi berusaha dengan caranya sendiri. Sehingga membuat mereka merasakan suatu depresi yang kuat. Mereka mengalami tekanan batin, mereka hidup di dalam keputusasaan. Karena mereka berusaha dengan pikiran mereka sendiri. Dalam keadaan itu, ayat yang ke-21 dikatakan, Paulus berdiri dan mengatakan kepada mereka, saudara-saudara, sekiranya kalian itu menuruti nasihatku, maka kita ini tidak akan mengalami suatu kesulitan dan kerugian seperti ini. Bukan berarti Paulus menuduh mereka, tapi mengingatkan kepada mereka bahwa sekiranya mereka mempercayai dan mereka mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Paulus, maka mereka tidak akan mengalami hal ini. Paulus berada di dalam kapal bersama-sama dengan orang-orang itu mengalami hal yang sama. Bisa saja, saudara, bahwa kita mengalami masalah bukan karena kesalahan kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena orang lain yang melakukan dan kita mengalami imbasnya. Mungkin kita sudah mengatakan kepada orang itu, jangan kau percaya kepada si A, karena engkau akan tertipu. Tapi dia tidak mempercayai apa yang kita lakukan. Dan akhirnya dia mengalami hal itu. Kita pun ikut merasakannya. Paulus yang bersama-sama dengan seluruh orang 276 orang berada di dalam kapal itu. Mereka mengalami masalah di dalam badai yang dahsyat itu. Tapi apa yang dikatakan Paulus? Setelah Paulus mengingatkan kepada mereka, Paulus berkata, tapi jangan. Sekarang ini juga di dalam kesukaran, kamu harus tabah. Paulus mengatakan di dalam kesukaran ini kamu harus tabah, sebab tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini yang akan hancur. Kenapa Paulus bisa mengatakan hal itu? Karena dia mengatakan, dia bersaksi bahwa malaikat datang kepada dia, mengatakan, jangan takut. Jangan kau takut. Engkau akan sampai ke Roma. Inilah yang membuat Paulus menjadi kuat. Karena dia tahu bahwa di dalam segala problem yang dihadapi pada saat itu, Allahnya, Allah yang dia percayai, Allahnya yang dia miliki, yang dia menjadi miliknya juga, dia percaya bahwa Allah janjinya itu tidak pernah gagal. Mungkin di dalam kehidupan kita juga, di dalam masalah hidup kita, Tuhan pernah berbicara kepada kita bahwa Tuhan punya rencana yang baik untuk kita alami. Tapi pada saat ini ada masalah yang besar, ada problem yang besar yang kita hadapi. Tapi biarlah itu kita ingat janji Tuhan, bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Apa yang dikatakan,
apa yang disampaikan kepada kita itu tidak pernah gagal. Firman-Nya ya dan amin. Iman yang berkualitas yang dimiliki Paulus itu nampak sangat jelas pada saat itu. Di dalam keadaan gelombang yang dahsyat yang menimpa kapalnya, di mana semuanya mengalami kepanikan, semua mengalami ketakutan. Mereka takut bahwa kapal itu akan tenggelam dan mereka akan mati. Dan mereka sudah berusaha dengan ini dan itu, melakukan segala upaya untuk menanggulangi supaya kapal itu tidak tenggelam. Tapi itu adalah cara mereka. Mereka di dalam kepanikan itu, tapi Paulus dia tetap tenang. Karena dia memiliki iman yang berkualitas. Dia merasakan damai sejahtera. Dia merasakan bahwa firman-Nya yang dia terima, malaikat yang datang kepada dia, memberikan kekuatan kepada dia, membuat dia damai sejahtera. Ada kekuatan yang dia terima karena dia tahu bahwa kepastian janji Allah itu nyata. Dan dia punya pengharapan karena dia memiliki jaminan daripada Allah. Tuhan mengatakan, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Dan semua orang yang ada di kapal tidak akan mengalami kematian. Itu yang malaikat Tuhan sampaikan kepada Paulus. Dan Paulus menyampaikan kepada mereka. Paulus berkata, jangan kau khawatir. Karena malaikat itu sudah mengatakan kepadaku bahwa kalian tidak akan mati. Tidak ada satu orang pun yang akan mati. Kecuali kapal ini yang akan hancur. Kapal ini yang akan rusak. Ini yang Paulus sampaikan kepada mereka. Memberikan kekuatan kepada mereka, penghiburan untuk membangkitkan semangat mereka. Untuk mereka tetap kuat di dalam badai yang dahsyat ini. Dan kemudian dalam ayat yang ke-33 dikatakan bahwa Paulus memberikan kepedulian dengan menyuruh mereka makan. Selama 14 hari mereka tidak makan. Mereka terus-menerus berupaya untuk melakukan ini dan itu. Berusaha dengan kekuatan mereka sendiri. Dan mereka lupa untuk makan. Seringkali, saudara, di dalam masalah yang menimpa kehidupan kita, membuat kita lupa segala-galanya. Membuat kita lupa. Bisa juga kita lupa untuk makan karena memikirkan kepada masalah. Tapi dalam pengertian yang rohani, di dalam keadaan yang sulit dan menekan sekalipun, jangan kita melupakan untuk makan firman Tuhan. Untuk kita mendapatkan kesegaran daripada firman Tuhan. Tugas kita, kalau kita sudah memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, kita perlu mengingatkan orang-orang yang di dalam masalah dan mereka dalam keputusasaan untuk mereka tetap makan. Jangan sampai mereka mengalami kelaparan di dalam rohani mereka. Mereka perlu untuk makan firman Tuhan. Karena firman itulah yang akan menguatkan mereka, memberikan kepada mereka kekuatan untuk mereka tetap bertahan. Seringkali ini dilupakan. Tapi tugas kita sebagai hamba Tuhan untuk tetap mengingatkan kepada mereka di dalam masalah ini. Paulus mengingatkan kepada mereka, mengajak mereka untuk makan. Dan setelah mereka makan bersama, maka ada kekuatan yang mereka
terima. Ada kekuatan yang mereka alami dalam kehidupan mereka memperjuangkan kapal itu. Dan akhirnya saudara, mereka di dalam kekuatan itu, mereka mengalami pemulihan dalam kehidupan mereka. Kita perlu memberikan kepedulian kepada orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang mengalami dalam kebingungan, khususnya di dalam masalah seperti ini. Dalam COVID-19 ini, banyak orang yang mengalami kesusahan. Mereka kehilangan pekerjaan. Banyak orang yang mengalami kesusahan karena keluarganya mengalami mendapatkan virus ini. Mereka menderita. Nah, ini adalah tugas kita untuk kepedulian kita, mengingatkan mereka, untuk mereka kuat, untuk mereka makan, yaitu makan firman Tuhan. Penghiburan kita berikan kepada mereka, dan juga memberikan semangat untuk mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, karena kita sudah memiliki iman yang berkualitas. Seorang iman yang berkualitas itu tidak akan digoyahkan dengan keadaan-keadaan yang ada. Ada damai sejahtera yang dialami meskipun masalah itu begitu menekan, karena punya kepastian bahwa pengharapan itu ada di dalam janji Tuhan. Pengharapan itu ada di dalam Yesus. Dan juga Tuhan memberikan jaminan. Seperti Paulus mengalami itu, bahwa engkau tidak akan mati. Engkau akan sampai ke Roma. Dan engkau akan memberitakan Injil. Engkau akan mengalami kemenangan menghadapi masalah ini. Inilah yang membuat Paulus tetap kuat. Karena dia memiliki iman yang berkualitas. Dan selanjutnya, dalam ayat-ayat berikutnya, kita bisa membaca bagaimana kapal itu akhirnya mengalami kandas dan rusak. Tetapi sebagaimana janji Tuhan, tidak ada seorang pun yang mati di dalam masalah ini. Tidak ada seorang pun yang mati, karena jaminan Allah itu nyata. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh Rasul Paulus, karena dia memiliki iman yang berkualitas itu. Dan iman itu bekerja di saat masalah yang begitu dahsyat, masalah yang begitu hebat yang dia alami. Iman itu bekerja karena dia memiliki iman yang berkualitas itu. Dan dia hidup di dalam kemenangan. Akhirnya dia sampai ke Roma. Dia memberitakan Injil. Dia menyampaikan kepada saudara-saudara seiman berada di sana. Dan inilah suatu janji Tuhan yang dinyatakan kepada Paulus. Dan biarlah saudara, masalah-masalah yang kita terima pada saat ini, biarlah membuat kita semakin meningkat di dalam iman kita. Meningkatkan kita untuk iman kita ini semakin berkualitas. Iman kita ini semakin bermutu dan membuat kita semakin nyata. Sehingga banyak orang yang boleh dimenangkan melalui kehidupan kita karena mereka melihat bahwa iman kita
menjadi suatu kenyataan bahwa janji yang Tuhan sampaikan itu terbukti. Apa yang dikatakan di dalam firman-Nya itu kita alami, dan ini menjadi suatu kesaksian hidup yang kita sampaikan kepada mereka, dan mereka pun juga mengalami hal yang sama, yaitu damai sejahtera di saat mereka dalam bahaya, di saat mereka di dalam keputusasaan. Mereka mengalami hal ini. Kekuatan itu mengalir dan mengalir. Biarlah ini firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita, membawa kita semakin kita memiliki iman yang berkualitas. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, pengalaman-pengalaman daripada Rasul Paulus ini, karena hamba-Mu memiliki iman yang berkualitas, dan hamba-Mu bisa menjadi berkat. Demikian juga di dalam kehidupan kami rindu Tuhan, untuk kami tetap senantiasa memiliki iman yang berkualitas itu. Karena dengan memiliki iman ini, maka kehidupan kami akan menerangi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, untuk hidup kami menjadi berkat dan Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di nama Tuhan, saya percaya Anda diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, memiliki iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang mengubahkan situasi keadaan saudara menjadi baik, menjadi membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, iman yang memindahkan gunung. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah online kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba percaya bahwa firman-Mu memberikan iman yang baru, yang segar kepada setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Apapun yang mereka hadapi, iman yang telah Engkau tanamkan dalam hidup mereka adalah iman yang sanggup memindahkan gunung-gunung persoalan. Kami akan mengalami mujizat demi mujizat di dalam nama Yesus, bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bila damai sejahtera Allah, Bapa yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha. Yang mengasihi Tuhan katakan amin.